Ya, 100 hari bukan target kerja Prabowo. Betulkah demikian pemirsa? Mas Gun-Gun, kalau melihat 100 hari tadi kata Pak Yose ini honeymoon period biasanya ya. Cerita-cerita, narasi-narasi manis biasanya yang keluar. Ini kan juga yang terlihat di capaian 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih. Itu yang ingin disampaikankah? Kebijakan-kebijakan seperti apa yang menjadi prioritas? Memang 100 hari pertama ini dari sisi komunikasi itu kan membangun impresi ya. Kenapa? Karena memang akan jumping conclusion kalau kita membuat semacam simpulan bahwa ini sukses atau tidak sukses. Impresi awal untuk kemudian menjadi modal sosial. Apakah kemudian pemerintahan ini mendapatkan kepercayaan publik di awal atau tidak? Kan begitu. Tetapi ingat, opini itu kan respon aktif terhadap stimulus yang dikonstruksi dan menyumbang citra. Itu hal fundamental. Makanya penting kalau kita bicara soal opini publik, di awal mengkonstruksi apa? Kayak saya setuju dengan Pak Yose tadi. Penting sekali dan fundamental sekali bicara soal mengkomunikasikan arah kebijakan. RPJMN misalnya, itu menjadi basis penting sekali. Kenapa? Ini bicara, saya setuju tadi dengan kata-kata teknokratis. Dan kalau kita melihat misalnya apakah pemerintahan ini mengarah ke arah yang tepat atau tidak, dimulai dari situ. Nah kemudian kalau kita bicara soal tata kelola atau manajemen, ada tiga hal penting juga yang kemudian perlu diorkestrasi. Pertama adalah manajemen birokrasi, manajemen data, dan manajemen komunikasi. Nah, tiga hal ini elemen penting di awal atau di 100 hari pertama. Contoh misalnya di manajemen birokrasi, apakah tuntas misalnya transisi ya dari berbagai macam perubahan yang terjadi di kementerian. Kan kementerian banyak juga yang berubah. Nah, selesai atau tidak misalnya, atau mengarah ke arah yang tepat atau tidak. Nah, ini penting tuh dibaca oleh kita semua. Kemudian yang kedua dari sisi misalnya manajemen data. Kan banyak program yang sudah mulai direalisasikan seperti makan bergizi. Ya kan? Itu apakah datanya sudah terintegrasi atau belum? Kan bukan berarti ukurannya sukses nih program ini, kan belum ke situ. Tapi apakah kemudian tata kelola datanya sudah mulai membaik atau tidak? Kemudian manajemen komunikasi. Seperti Mas Uki ini. Dan sekarang kan banyak problem di awal, ini terkait dengan komunikasi. Misalnya politik anggaran, tiba-tiba menteri bicara soal kurangnya anggaran, tapi di ruang publik harusnya kanalnya kan bukan di situ gitu. Dan tentu banyak hal lain yang harus kita soroti, terutama di tiga tata kelola tadi. Jadi sejauh ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo di masa pemerintahan awal di 100 hari kerja ini, tonnya seperti apa Mas? Ini nanti ke depan akan mengarah ke hal-hal apalagi sih yang akan menjadi prioritas Pak Prabowo, atau akan ada evaluasi tadi pentingnya RPJMN yang juga disampaikan kepada masyarakat begitu? Iya, menurut saya gini, ini kan awal yang menentukan ya. Kenapa periode pertama Pak Prabowo dong, dari satu proses transisi paling smooth menurut saya selama periode kepemimpinan di Republik ini. Dan ini harusnya menjadi modal penting sekali. Dan catatan saya di 100 hari pertama ini, yang paling penting dan krusial adalah memastikan tadi bagaimana roadmap ya yang kemudian akan dieksekusi oleh Pak Prabowo misalnya di bidang politik luar negeri, kesehatan, pendidikan. Nah ini yang kemudian saya melihat ada perbedaan antara respon opini yang muncul di survei-survei, artinya masyarakat umum, dengan tentu masukan-masukan dari kelompok kritis, akademisi, peneliti gitu. Supaya kemudian jauh lebih berimbang. Karena kadang-kadang ya ada perilaku kolektif yang muncul di halayak, bukan berdasarkan basis data. Sehingga itu perlu juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Baik. Kalau bicara data, Pak Yose nih yang harusnya punya banyak data ya. CSIS mengcapture apa saja sih Pak Yose di 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo bersama dengan Kabinet Merah Putih ini? Karena kalau kita lihat CSIS juga menyoroti soal ini masih banyak retorikanya nih. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu lalu Pak Yose, tingkat kepuasan publik sepertinya juga cukup baik angkanya. Iya, itu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gun-Gun ya tadi, bahwa kita mungkin harus melihatnya dari dua sisi. Kepuasan publik tentunya baik sekali,
bagus, perlu di-maintain juga untuk political support, tetapi juga harus melihat evidence base-nya itu seperti apa. Data yang ada seperti apa. Data yang ada kelihatan bahwa sekarang ini kelihatannya pelemahan daya beli misalnya masih terus berlanjut. Ya. Kemudian kita juga masih melihat bahwa kepastian dalam ketenaga kerjaan ini malah memuncak ketika pasar ketenaga kerjaan sedang menjadi lebih jelek, menjadi lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Tiba-tiba kemudian ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk mencabut beberapa isu ketenaga kerjaan di dalam UU Cipta Kerja. Tentunya ini harus dihormati. Tetapi pemerintah seharusnya bisa langsung merespons, memberikan semacam garansi bahwa ini tidak akan terlalu banyak mengganggu kondisi yang ada. Nah, hal-hal seperti itu yang kelihatannya kurang kita lihat ya. Bagaimana respons dari berbagai situasi yang ada tadi. Ini belum bisa dikomunikasikan. Kemudian juga data-data yang ada itu juga masih belum terlalu memperlihatkan adanya perubahan. Padahal itu menjadi PR penting dan juga dinanti oleh masyarakat, Pak Yose. Ya, mungkin bukan masyarakat secara umum ya, tetapi paling enggak, tetapi masyarakat yang lebih terkait dengan perekonomian itu sendiri. Contohnya yang paling penting bukan cuma saya atau Pak Gun-Gun sebagai pengamat, tetapi dunia bisnis. Ini yang dinantikan oleh pasar misalnya. Ini yang dinantikan oleh investor yang sedang menunggu melihat selama ini wait and see. Mungkin udah 1,5-2 tahun ini wait and see. Sekarang kok masih harus wait and see lagi? Karena mereka butuh jaminan juga. Nah, betul. Jaminan adanya kepastian dan juga arah bahwa berbagai permasalahan-permasalahan yang di dalam regulasi, kepastian hukum itu bisa dibenahi. Sayangnya tanda-tandanya belum ada, sinyal-sinyal yang dikirimkan itu belum kelihatan. Apalagi ada permasalahan-permasalahan makroekonomi yang sekarang ini juga kelihatannya sudah mulai rentan. Kalau dulu-dulu kita masih sepakat di para ekonom ataupun juga dari pasar, kita sepakat bahwa Indonesia mungkin mempunyai permasalahan dalam berbagai struktural isu seperti ketenaga kerjaan, investasi dan lain-lainnya. Tetapi makroekonomi masih kuat. Sekarang makroekonominya pun sudah mulai terancam. Baik, Pak Yose. Mas Uki, ini tidak hanya soal makan bergizi gratis loh yang harusnya menjadi prioritas, tapi bagaimana dengan PR ekonomi, isu ketenaga kerjaan yang ini juga ditunggu sebenarnya kabarnya oleh begitu banyak pihak. Karena kalau kita lihat nih iklim ekonomi yang diharapkan Pak Prabowo kan juga capaiannya cukup tinggi ya. Sedangkan ini tanda-tandanya kok malah justru agak melambat nih. Seperti apa nih Mas Uki? Enggak, jadi kami sudah melihat ya proyeksi Bank Indonesia untuk tahun 2025 di saat Presiden Prabowo belum memutuskan untuk menaikkan UMR UMP ya. UMP sebesar 6,5%. Dan atas dasar proyeksi inilah kemudian timbul keyakinan bahwa ekonomi juga akan baik-baik saja gitu. Nah, apa yang diproyeksikan? Pertama, pertumbuhan ekonomi kita akan tetap stabil di kisaran 5%. Bahkan berbagai kalangan yang lain itu menyebut bisa menjadi 5,2%. Itu yang pertama. Lalu proyeksi Bank Indonesia juga menyatakan bahwa inflasi di tahun 2025 ini akan stabil ya, di kisaran antara 2,5 sampai 3% plus minus 1% gitu. Juga dengan pengangguran. Jadi kalau kita berbicara pengangguran ini sebenarnya cukup inline ya dengan temuan survei yang terakhir dari Litbang Kompas bahwa mungkin ya di kepuasan terkait kinerja ekonomi itu cukup baik, tapi apabila di breakdown yang paling rendah di antara variabel lain itu adalah soal pengangguran atau lapangan pekerjaan lah, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat datanya ternyata pengangguran itu sebetulnya menurun. Tapi kalau kita belah lagi, ternyata ada pergeseran dari pekerja yang tadinya bekerja di lingkup formal menjadi bekerja di lingkup non formal. Otomatis hal-hal kayak begini pasti kami catat juga. Pasti kami catat dan kami mengetahui betul apa yang terjadi di masyarakat. Jadi betul seperti Pak Gun-Gun katakan tadi dan juga Pak Yose tadi ya, kepuasan masyarakat is one thing. Ini adalah modal yang sangat besar
di saat yang bersamaan ini adalah PR yang sangat besar. Betul. Karena kita harus memaintain, apalagi kita juga harus menaikkan kalau bisa begitu ya. Oke. Lalu yang kedua ini adalah soal mendengarkan para ahli, mendengarkan data, dan kita melihat itu juga. Kita juga melihat itu juga. Baik, baik. Oke, kita juga nanti akan melihat bagaimana sih kira-kira gaya nih karakter Pak Presiden Prabowo di 100 hari kepemimpinannya memimpin kementerian, lembaga, badan. Ini karena sepertinya Pak Prabowo bekerja dengan begitu keras. Sabtu Minggu juga bekerja kayak nih Mas Gun Gun. Apa sih yang ingin disampaikan? Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.